Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Injani Lestari dari Pendidikan Ekonomi C. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini ada yang bab pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga, asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan atau hukum. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sadono Sukino tahun 2016 dalam bukunya Mikroekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi untuk menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki cara penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurut Bangun 2007, ilmu ekonomi berawal dari adanya kesenjangan gap antara sumber daya rekrut yang tersedia dengan keinginan manusia, seperti yang telah diketahui bahwa sumber daya dan keinginan manusia memiliki sifat yang berbeda. Yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dari masyarakat mempunyai keinginan tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang tidak terbatas. Di sini ada penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal identifikasi, memberikan pengertian komplikasi informasi, pengukuran keadaan, serta pengumpulan data. Dan yang ada yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan dari konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam penentuan alokasi atau sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Dan yang kedua ada ekonomi mikro, adalah bagian ilmu teori untuk merumuskan kebijakan dan perdorongan yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada menganalisis tertentu seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Cabang ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan perekonomian. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri, merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional, yaitu sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima ada ilmu ekonomi regional, merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keempat ada masalah ekonomi. Pada umumnya masyarakat masalah ekonomi itu ada menurut aliran klasik, yaitu produksi kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada aliran modern, untuk menentukan produksi maka harus mengembangkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kelima itu ada manfaat ilmu ekonomi, yaitu untuk mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan. Yang kedua untuk memahami masyarakat dengan lebih baik, untuk memahami persoalan-persoalan global. Di sini ada yang bab kedua, masalah ekonomi. Pengertian masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Masalah ekonomi klasik itu masalahnya ada 3, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah ekonomi modern. Yang pertama barang dan jasa, apa yang diperlukan. Yang kedua bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga untuk siapa barang itu diproduksi. Konsep permintaan. Pengertian konsep permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan berbagai tingkat dan waktu tertentu di pasar. Yang kedua ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Yang ketiga ada jenis-jenis permintaan. Jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen, yaitu ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi.
ada permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga ada absolute, permintaan yang tidak disertai daya beli dengan daya beli. Yang kedua ada permintaan berdasarkan jumlahnya permintaan individu dan permintaan pasar. Faktor-faktor permintaan, ketersediaan barang dan perubahan harga sejenis barang pengganti atau pelengkap. Yang kedua ada jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga selera konsumen. Yang keempat intensitas kebutuhan konsumen. Konsep penawaran. Pengertian konsep penawaran adalah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di dalam pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga tepat waktu tertentu. Yang kedua ada faktor-faktor konsep penawaran, yaitu ada harga barang, jumlah produsen atau penjual. Yang ketiga jumlah dan harga barang substitusi. Yang keempat bencana alam. Yang biaya produksi. Hukum konsep penawaran itu ada komoditas beras. Saat harga beras naik, maka perdagangan akan menjual lebih banyak beras untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Keseimbangan pasar. Dalam dunia marketing ada hubungan keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar dalam dunia marketing yang ada hubungan antar penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang. Seorang seller akan menaruh produksi stok sesuai yang kepada buyer dan buyer akan membeli produk dengan harga yang, maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar. Dengan beberapa hal tertentu yang mempengaruhi proses dalam membentuk keseimbangan pasar berikut, yaitu penjual menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua ada stok barang sesuai penawaran pembelian. Yang ketiga keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Fungsi penawaran dan permintaan pada keseimbangan pasar yaitu fungsi permintaan. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi permintaan ditunjukkan yang terjadi hubungan antara harga dan penjual barang yang selalu berbanding terbalik, terjadi perbandingan pada saat harga barang turun. Yang kedua ada fungsi penawaran, lebih tekan pada hubungan persamaan antara barang dengan jumlah yang tidak ditawarkan oleh produsen. Kesimpulannya, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan peningkatan permintaan yang ada. Terjadi proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan mendapatkan kesepakatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran yaitu hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan perubahan angka dalam penawaran dengan perubahan suatu barang yang menggunakan konsep elastisitas. Faktor-faktor elastisitas penawaran. Yang pertama ada sifat industri, yang kedua ada sifat barang, yang ketiga ada waktu. Rumus elastisitas penawaran yaitu EP. Bisa dilihat sendiri ya teman. Dan jenis-jenis elastisitas penawaran yaitu pasokan analis sempurna, pasokan yang relatif kurang elastis, yang ketiga ada pasokan elastis yang relatif lebih besar, yang keempat elastis kesatuan. Kesimpulannya yaitu faktor besar yang harus Anda perhatikan adalah elastisitas harga. Untuk segmen pelanggan yang berbeda akan bervariasi. Dengan demikian pemasaran, penetapan harga, dan bonding Anda harus bervariasi. Elastisitas permintaan. Pengertiannya, harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Cara menghitungnya ini ya. Sifat komoditas yaitu ada faktor yang mempengaruhi elastisitas, ada sifat komoditas, 2 ketersediaan barang pengganti, yang ketiga barang dengan penggunaan berbeda, yang keempat pendapatan konsumen, yang kelima kebiasaan konsumen. Dan itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.